Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu, mari sama-sama kita baca doa, ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadratul muhtaramin al-mukarram al-ustaz Khairul Anwar yang sama-sama kita hormati, mukarram al-ustaz Abdul Khalid dan Pak Dokter yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, tamu-tamu Allah yang semoga mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur sama-sama kita panjatkan pada Allah yang dengan ridhonya memperkenankan kita semuanya untuk berada di tempat ini. Dan insya Allah besok Bapak Ibu Bapak Ibu akan berangkat menuju ke Madinah Al-Munawwarah dan ke Mekah Al-Mukarramah. Bapak Ibu berangkat ke Mekah ke Madinah, suasana hatinya tuh berbeda dengan suasana hati akan kemanapun juga di muka bumi. Besok mau ke Singapura, hati kita biasa-biasa aja. Apalagi kalau besok mau ke Singapura. Bapak Ibu yang namanya berangkat umroh paling 9 hari atau 10 hari. Tapi yang namanya beresin koper itu nggak beres-beres. Koper dibuka, pakaian dimasuki, dikeluarin lagi, dimasukin lagi. Untuk siang ini koper besarnya sudah dibawa kemari. Kalau kopernya belum dibawa kemari, begitu pulang ke rumah yang pertama kali dibuka koper lagi. Bapak Ibu mohon maaf, berangkat umroh umroh cuma 9 hari. Tapi mohon maaf, selama saya jadi ustaz, saya belum pernah mendapatkan panggilan ceramah orang selamatan mau pergi ke Amerika. Gak ada yang ke Amerika selamatan. Kadang-kadang bahkan tetangga suka nakut-nakuti. Apa kata tetangga, mau umroh ya? Iya, awas. Kalau di situ tukang mukul, nanti di sana dipukul. Mohon maaf, kadang-kadang orang mau berangkat umroh pada stres. Kenapa pada stres? Karena takut dibales. Maaf ibu-ibu, bapak-bapak, Allah tuh gak pernah bayar kontan dosa manusia langsung di muka bumi ini. Andaikan Allah berperan model kayak saya, satu dosa langsung dibayar kontan di muka bumi ini. Gak usah gede-gede dah, satu dosa dibayar dengan satu bisul aja. Kita pasti bisulan semuanya. Yang pasti Bapak Ibu, kenapa kok orang mau berangkat umroh hatinya deg-degan? Tidak lain dan tidak bukan karena orang nanti datang ke Mekah disunnahkan mengucapkan salam tanah haram. Salam tanah haram itu bukan assalamualaikum. Salam tanah haram ini tidak lain dan tidak bukan labbaik Allahumma labbaik, sama-sama. Labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu, ternyata kata Rasulullah,
talbiyah ini dijawab oleh para malaikat. Dan jawaban malaikat ada dua. Ada kelompok orang yang datang ke tanah suci, mulutnya bertalbiyah, kakinya melangkah masuk tanah haram, bahkan bajunya pun juga sudah dibalut dengan baju ihram. Malaikat menjawab, labbaika wa sa'daika. Silahkan kata Allah masuk kebahagiaan bapak. Tapi tidak sedikit orang yang datang ke tanah suci, walaupun bajunya sudah pakai baju ihram, walaupun kakinya sudah melangkah masuk tanah haram, walaupun mulutnya bertalbiyah, malaikat menjawab, la labbaika wa la sa'daika. Siapa yang manggil ente? Jasadnya sampai ke Mekah, tapi rohnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kau bisa ditolak? Kata malaikat, zaduka haram. Bekal yang kau bawa uang haram. Rahilatuka haram. Ongkos yang kau bayarkan uang haram. Karena itu jamaah rahimahullah, mengawali langkah bapak ibu-ibu menuju ke tanah suci ini, tolong sempatkan nanti malam, besok malam pun juga silahkan laksanakan sholat sunnah taubat terlebih dahulu. Awali perjalanan ini dengan taubat, minta ampunan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari Senin besok, bapak ibu sebelum berangkat menuju ke bandara, tolong sempatkan sholat sunnah safar di rumah masing-masing. Sholat sunnah safar itu dilaksanakan sebelum berangkat. Bagaimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Usolli sunnatan lis-safari rok'ataini lillahi ta'ala. Tidak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya sholat sunnah untuk bersafar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rakaat pertama setelah baca suratul Fatihah silahkan baca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah baca suratul Fatihah silahkan baca surat Al-Ikhlas. Tapi kalau bapak ibu tidak hafal surat Al-Ikhlas, bapak ibu bisa menggantinya dengan membaca Qulhu. Kenapa bu? Mohon maaf, saya tadi sebelum kesini ngisi ceramah di Cikarang, itu ibu-ibu nggak hafal surat Al-Ikhlas. Tapi kalau Qulhu lancar. Nah, para jamaah rahimahullah, insya Allah bapak ibu akan berangkat pada hari Senin tanggal 19 insya Allah menuju ke Dubai dengan Emirat 357. Insya Allah jamaah rahimahullah yang akan terbang pada jam 15.40 jam 17.40 insya Allah. Bapak ibu 17.40 waktu Jakarta, belum waktu maghrib. Karena waktu maghrib sekarang jam 18:15 kira-kira. Karena itu tolong jangan sholat dulu. Kenapa saya tekankan begini? Karena kemarin kejadian ada bapak-bapak ketika kita mau naik pesawat dia sholat. Saya tanya, bapak sholat apa? Sholat maghrib. Jakarta belum masuk maghrib pak. Dia bilang, Pak Ustadz, anak SD sebelum bel masuk udah di kelas duluan. Mohon maaf bapak ibu untuk sholat maghrib dan isya nanti jamaah takhir di Dubai. Bapak ibu jamaah rahimahullah, insya Allah besok jam 17.40 terbang. 3 jam sebelum keberangkatan bapak ibu tolong sudah kumpul di Bandara Soekarno-Hatta. Kenapa sebabnya jamaah rahimahullah? Karena harus profiling. Ustaz, saya sudah masuk terminal 3 di Bandara Soekarno-Hatta. Di mana Ustaz kita kumpulnya? Kalau bapak ibu sudah sampai di terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, cari restoran namanya Sate Khas Senayan. Sudah ketemu Sate Khas Senayan, tolong kumpul di depannya, bukan di dalamnya, ya kan? Di depannya. Pak, Bu, yang namanya Emirat itu masukin bagasi harus ketahuan orangnya. Karena itu besok bapak ibu setelah kumpul di bandara, mungkin satu-satu akan dipanggil untuk ke tempat counter. Bukan untuk check-in, tapi untuk menyaksikan bagasinya dimasukkan. Itu para jamaah rahimahullah. Lalu setelah itu bapak ibu silahkan tunggu pesawat 17.40 insya Allah akan terbang. Bapak ibu sholat maghrib, sholat isya tidak usah di atas pesawat. Kenapa? Sebabnya karena nanti turun di Dubai waktu isya masih panjang, insya Allah akan
mendarat di Dubai sekitar jam 10-an. Karena itu untuk jamaah takhir ini niatnya harus di waktu yang pertama. Jadi besok begitu naik pesawat adzan maghrib jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu niatkan di hati, saya akan sholat maghrib jamaah takhir nanti di waktu isya. Begitu sampai di Dubai, sampai di hotel, Bapak Ibu bisa sholat maghrib dulu baru kemudian isya. Boleh isya dulu baru kemudian maghrib, terserah yang mana yang mau rahimakumullah. Bapak Ibu, insya Allah turun di Dubai, jamaah rahimakumullah, turun, mohon maaf besok yang namanya tas cabin di rumah. Tas cabin saya anjurkan Bapak Ibu besok bagasikan. Kenapa sebabnya? Agar supaya nanti di terminal Dubai, di bandara Dubai nggak ribet. Bapak Ibu yang namanya bandara Dubai, masya Allah gede. Kalau gede itu biasa. Tapi kalau gede banget, gede. Pak Bu, tolong yang mau bagasikan saja supaya apa? Supaya nggak menteng-menteng. Karena yang namanya terminal Dubai, bandara Dubai bisa jadi nanti ke imigrasinya harus pakai tram, jauh lagi jalannya. Ya, tolong selalu bersama-sama di bandara Dubai. Kenapa sebabnya? Satu, karena gede bandaranya. Yang kedua, Bapak Ibu, bandara Dubai itu silent airport. Makanya nggak ada yang teriak, bayar. Nah, ada yang ngomong kayak begitu. Semuanya diam. Itu banyak. Yang kedua, tolong di bandara Dubai itu Bapak Ibu pakailah kacamata kuda. Kenapa pakai kacamata kuda? Bu, nanti Bapak Ibu transit pulang dari Jeddah ke Dubai. Transitnya cuma 2 jam. Pakailah kacamata kuda di situ. Kenapa sebabnya? Kalau nggak pakai kacamata kuda takutnya nyangkut. Bandara Dubai itu mall. Kanan diskon, kiri sel. Kalau nggak pakai kacamata kuda kita nggak masuk itu ke gate. Karena itu pakai dulu kacamata kuda, baru jemaah rahimakumullah sampai ke gate Bapak Ibu. Nah jemaah rahimakumullah, insya Allah 2 malam Bapak Ibu akan berada di Dubai. Bapak Ibu langsung insya Allah dari Dubai akan terbang ke Madinah. Insya Allah sekitar 2 jam. Begitu mendarat di bandara Madinah, langsung imigrasi. Mudah-mudahan imigrasinya cepat Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu ketemu dengan koper. Kalau di Dubai, maaf, koper harus diambil sendiri. Dan di Dubai itu tidak ada porter. Jadi harus ambil masing-masing. Untungnya baru berangkat dari Jakarta. Jadi insya Allah masih kosong itu koper. Yang repot itu kalau dari Jeddah, dari Saudi Arabia baru ke Dubai. Masya Allah. Itu kopernya udah bercucu. Nah sekarang belum kawin di kopernya yang mau jadi masih ringan. Nah Bapak Ibu di Madinah nanti koper besar tidak usah diambil. Koper kecil gimana? Koper kecil kalau dibagasikan, kalau memungkinkan diambil silahkan diambil. Kalau enggak biarkan saja. Nanti insya Allah akan diatur oleh panitia, oleh petugas NRA, dibawa ke bus bersama-sama. Nah jemaah rahimakumullah, insya Allah dari bandara Jeddah, dari bandara Madinah ke hotel itu sekitar setengah jam. Menuju ke hotel Bapak Ibu silahkan perbanyak pada sholawat. Sholawatnya bagaimana? Boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh juga Bapak Ibu sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu Bapak boleh sholawatnya pakai Sayyidina, boleh juga enggak. Terserah mau pakai Sayyidina boleh, enggak juga enggak apa-apa. Tapi yang penting jangan berebut Sayyidina ribut. Kenapa sebabnya? Karena saya ceramah kemana-mana di Jakarta ternyata banyak masjid-masjid yang ribut cuma gara-gara Sayyidina. Bahkan saya pernah mau masuk masjid, masjidnya ditutup, dijagain. Saya tanya ke tukang masjid yang mahal, abang kenapa kok kita nggak bisa sholat di dalam? Ini dijagain, ditutupin. Dijawab sama tukang masjid, Pak Haji, sengaja ini masih ditutup. Kenapa sebabnya? Karena tadi di masjid ada yang berantem. Siapa yang berantem? Itu Pak Haji, kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad berantem sama kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Haji tadi pada berantem serem saya melihatnya. Masya Allah Pak Haji serem banget. Untung Pak Haji, saya mah gak pernah sholat. Nah para jemaah rahimakumullah, begitu sampai perbatasan kota Madinah Al-Munawwarah, sama-sama nanti kita munajat Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Allahumma inna hadza haramu nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma
taqabbal ziyaratana. Para jamaah rahimakumullah, langsung setelah itu kita ngomong, ya Allah, ini saya Helmi umat Rasulullah. Saya belum pernah melihat wajah Nabi saya. Saya ditakdirkan oleh Engkau ya Allah untuk terlahir jauh dari tempatnya Rasulullah, jauh dari masa Rasulullah. Tapi izinkan saya datang dengan membawa cinta pada Rasulullah. Tolong sampaikan salam rindu saya pada Rasulullah. Seraya mulut kita membaca sholawat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Terus kita baca sholawat sampai di hotel. Sampai di hotel Bapak Ibu, biarkan tas besarnya. Tas besarnya nanti insya Allah akan diantar ke kamar masing-masing. Tas cabin pegang masing-masing, bawa ke kamar masing-masing. Pak Ibu, yang penting di Madinah Al-Munawwarah tidak lain dan tidak bukan ziarah ke makam Nabi kita. Karena itu untuk ziarah ke makam Nabi, insya Allah kapanpun juga bisa, cuman harus muter. Laki-laki nanti akan diatur oleh para ustadznya, diajak ziarah ke makam Nabi. Nah, kalau ke makam Nabi, ziarah ke Rasulullah, tolong pakai baju yang terbaru. Masa dipanggil bos pakai dasi, kondangan pakai batik keren, giliran ziarah ke makam Nabi pakai kaos oblong. Ada tulisannya lagi di belakang, kopi kapal api. Para jamaah rahimakumullah, ketika kita lewati kubur Nabi, silahkan ucapkan salam. Salamnya bagaimana? Salamnya adalah salamnya Allah pada Rasulullah SAW. Gimana salamnya Allah pada Rasulullah? Subuh tadi itu suka ada tarhib. Di tarhib itu ada ungkapan salamnya Allah pada Rasulullah SAW. Wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'ta nidaa alaika salam. Jadi ungkapan salam Allah pada Rasulullah tidak lain dan tidak bukan assalamu alayka ya Rasulullah. Karena itu ketika kubur Nabi kita ucapkan salam assalamu alayka ya Rasulullah. Kalau yang mau panjangnya bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safwatallah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Ashhadu annaka ya Rasulullah jahadta fillahi haqqa jihadihi wa nasahta al-ummah wa addaita al-amanah wa ballaghta ar-risalah. Allahumma ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilata wa ba'athu maqama mahmuda alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Saya yakin gak ya Kak? Gak usah kecil hati Bapak Ibu. Minimal sambil lewat kubur Nabi kita ucapkan salam assalamu alayka ya Rasulullah. Salam ini Bapak Ibu dijawab sama Nabi. Sayang kuping kita gak dengar. Bahkan Rasulullah katakan manzaroni ba'da mamati faka'anna mazaroni fi hayati au kama qala Rasulullah SAW. Siapa orangnya yang datang kepada aku setelah aku wafat,
itu sama datang kepada aku setelah aku ketika aku masih hidup. Karena itu, karena saya yakin Rasulullah jawab, Bapak Ibu silahkan ngomong. Kalau saya ngomongnya begini, Bapak Ibu mau ngikutin boleh, dan juga nggak masalah. Setelah ucapkan Assalamualaikum Rasulullah, saya ngomong, ya Rasul, ini saya Helmi, umat engkau. Umat engkau yang belum pernah melihat wajah engkau, umat engkau yang belum pernah mendengar suara engkau, tapi saya datang ke sini ya Rasul demi cinta saya kepada engkau. Ya Allah, tolong sampaikan cinta dan rindu saya pada Rasulullah SAW. Ya Allah, depan kubur Nabi saya ini, izinkan saya banggakan ibu dan bapak saya. Tertanamnya cinta dalam hati saya pada Rasulullah adalah karena jerih payah ibu dan bapak saya. Terngiang dalam benak saya bagaimana cerewet ibu saya nyuruh saya sholat, galak ibu bapak saya nyuruh saya ngaji, kuping saya jadi saksi pernah dijewer ibu saya, subuh susah bangun diciprati air muka saya. Sekarang saya rasakan kalau bukan karena usaha mereka, tak akan pernah ada keimanan dalam hati saya. Ya Allah, ya Allah, andai mereka telah tiada, tolong jumpakan mereka dengan kasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita bicara, ya Allah, hidup saya ke depan belum tentu lebih lama dibandingkan hidup yang telah saya lampaui. Depan kubur Nabi ini izinkan saya mohon, bimbing sisa hidup saya, agar sisa hidup saya bermanfaat untuk umat Rasulullah SAW. Lalu langkah selangkah dari kubur Nabi ada kubur Abu Bakar Siddiq. Ucapkan salam, Assalamualaikum ya Abu Bakar. Langkah selangkah lagi, selangkah dari kubur Abu Bakar ada kubur Umar. Ucapkan salam, Assalamualaikum ya Umar. Lalu kalau boleh bicara, silahkan bicara lagi. Kalau saya bicaranya begini, ya Allah, Abu Bakar Umar mendapatkan kemuliaan, wafat dimakamkan di samping makam Nabi. Saya ini si Helmi, ya Allah, kalau mau mati nanti tak mungkin bisa dimakamkan di samping makam Nabi. Tolong ya Allah, Kau berikan kesabaran pada Abu Bakar, tolong kesabaran itu berikan kepada saya. Kau berikan keikhlasan pada Umar, tolong berikan keikhlasan itu kepada saya, sehingga saya bisa istiqomah di jalannya Rasulullah SAW. Itulah Bapak Ibu, hebatnya Rasulullah. Kuburan Nabi kan sampingnya bukan kuburan anak istrinya. Lihat raja-raja di Indonesia, pasti kiri kanannya kuburan raja, kiri kanannya siapa? Istrinya, anaknya. Tapi Rasulullah ternyata di kuburan samping Nabi bukan kuburan Fatimah. Walaupun Fatimah meninggal dunia sebelum Abu Bakar meninggal, sebelum Umar meninggal, tapi Fatimah tidak dimakamkan di samping makam. Yang dimakamkan di samping makam Nabi dua orang sahabatnya. Abu Bakar dimakamkan di pundak Nabi, dan Umar bin Khattab dimakamkan di kaki Nabi dengan posisi makam seperti ini. Jari tengah makam Rasulullah SAW, dari manis makam Abu Bakar Siddiq, dari kelingking makam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pertanyaannya adalah kenapa kok di samping makam Nabi bukan makam anak istrinya? Dan kenapa kok hanya dua orang sahabat saja dikuburkan di samping makam Nabi? Kenapa sahabat yang lain kan banyak? Kenapa nggak dimakamkan di samping makam Nabi? Dua pertanyaan ini jawabannya panjang. Kalau saya jawab sekarang, maghrib belum selesai. Jadi kalau mau tahu jawabannya, undang saya ceramah. Nah, para jamaah rahimakumullah, insya Allah Bapak Ibu, setelah itu perbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Dan kalau ke Raudhah harus pakai tasreh. Apakah memungkinkan Ustaz? Doakan saja, tasreh itu bisa keluar. Ustaz, kan kita udah daftar udah lama, kok nggak diurus tasrehnya? Maaf Bu, tasrehnya itu Pak baru diurus kalau kita sudah masuk Saudi. Begitu sudah masuk Saudi baru diurus. Ngurusnya dia 3 hari selama di Madinah itu. Doakan saja mudah-mudahan keluar. Amin ya Rabbal. Karena tanpa tasreh ini Bapak Ibu tidak akan pernah bisa masuk Raudhah. Gimana Ustaz, karena ada aplikasi Nusuki? Sekarang tidak dilayani aplikasi itu para jemaah. Ya, Nusuki nggak dilayani. Ya, itu para jemaah. Bapak Ibu, ya mudah-mudahan keluar nanti. Kalau nanti ditentukan kapan waktunya tasreh tersebut, tolong kumpul jam berapa, tepat waktu. Dan kalau tidak ada pada waktunya, maaf, ibu
ibu, bapak-bapak tidak bisa mengulangi masuk ke Allah. Tidak bisa itu. Nah, tapi dengan begini insya Allah Raudhahnya lebih tertib, lebih tenang sholatnya insya udah. Jadi nanti baru diurus itu Pak, boleh diurus kalau Bapak sudah sampai Madinah. Itu aja Pak. Jadi kadang-kadang protes jamaah, ini visanya kan dari kemarin sudah keluar. Oh iya, baru boleh dimasukkan di entry itu kalau sudah sampai. Gitu aja. Satu kali. Iya, satu kali. Gak bisa ya. Gak bisa ya. Iya, ya begitu pokoknya ya. Gak usah kecil hati, Masjid Nabawi pun juga, insya Allah tetap. Iya ibu, sekarang gak boleh. Seluruh dunia seperti itu. Baik para jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu-ibu, insya Allah nanti di Madinah akan diatur untuk ziarah dari kota Madinah, termasuk akan ke Tubut Horma dan yang lainnya. Jadi urusan belanja di Madinah. Kenapa? Di Mekah susah ketemu toko. Kalau di Madinah enak. Bapak ibu-ibu, mohon maaf ibu-ibu khususnya sholat zuhur gak bawa apa-apa, pulang bawa kresek. Itu jamaah rahimakumullah. Karena itu belanjalah di Madinah. Kalau perlu Tanah Abang masih nunggu. Tah jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu akan 3 malam di Madinah insya Allah. Ya makan pagi, makan siang, makan malam semuanya di hotel insya Allah jamaah rahimakumullah. Dan Bapak Ibu nanti hari ketiga di Madinah, Bapak Ibu akan tinggalkan kota Madinah. Jam berapa Ustaz kita meninggalkan kota Madinah? Pada zuhur. Lah kalau pada zuhur bagaimana paginya? Paginya pamitan. Maaf, kalau orang berangkat ke Madinah, kalau mau meninggalkan kota Madinah kata Imam Nawawi, pamitan dulu sama Nabi. Kalau nggak pamitan nggak sopan. Saya datang ke rumah ibu, pulang aja nggak pamitan, sopan nggak kira-kira? Nggak sopan. Karena itu pamitan. Nah, gimana cara pamitannya? Insya Allah pagi-pagi akan dibawa oleh Ustadz untuk ziarah ke makam Nabi, dari belakang makam Nabi. Setelah itu masuk Masjid Nabawi, sholat duha. Selesai sholat duha, ibu-ibu bapak duduk di tempat duduknya, ucapkan salam dari jauh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu kita bicara, ya Rasul, saya pamit akan tinggalkan kota Madinah. Ya Allah, saya mohon padamu, izinkan kalau bisa tahun depan saya bisa balik lagi. Kalau enggak ya Rob, tiap tahun kalau bisa. Tapi kalau kau tidak takdirkan itu pada saya, tolong ketika saya wafat, kau wafatkan saya dalam keadaan husnul khatimah. Nah, jamaah rahimakumullah, setelah pamitan sama Nabi, silakan Bapak Ibu kembali ke hotel, mandilah di hotel. Mandi apa? Mandi sunnah ihram. Apa yang membedakan mandi sunnah ihram dengan mandi biasa? Cuma niatnya doang. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Nawaitu al-husla sunnatan lil ihrami lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya mandi sunnah ihram karena Allah Subhanahu wa taala. Dari ujung rambut sampai ujung kaki silahkan bersihkan. Kuku yang panjang potong, rapihkan rambutnya, rapihkan kumisnya atau bulu-bulu yang lainnya. Kalau ibu bapak punya wangi-wangian, pakaiin wangi-wangiannya di badan sewangi mungkin. Lalu pakailah baju ihram. Ibu-ibu pakai baju ihram gini pun juga boleh. Yang penting tutup seluruh anggota tubuh, dari wajah dan telapak tangan. Saya anjurkan pakai manset. Kenapa sebabnya? Ini boleh kelihatan, ini boleh kelihatan. Tapi kalau begini, lorot gak? Lorot. Ini gak boleh kelihatan. Laki-laki cuma 2 helai, bawahnya disarungkan, atasnya diselendangkan. Ustaz, boleh nggak? Kemarin saya ke Tamrin City, katanya ditawarin ini celana dalam untuk ihram, boleh nggak dipakai? Boleh. Tapi bayar kan? Lah kok bayar kan? Karena baju ihram itu 2 helai, kalau pakai itu 3 helai. Para jamaah rahimakumullah, sholat zuhur di masjid berjamaah, lalu tambah jamaah takdim dengan asar. Selesai itu kembali ke hotel untuk makan siang. Dan setelah makan siang kita akan tinggalkan kota Madinah. Seluruh jamaah sudah pakai baju ihram dan bapak-bapak mobil khusus sudah tidak pakai dalaman lagi. Kenapa saya katakan begitu? Karena banyak jamaah yang begini. Ustaz, saya pakai dalaman, saya copot dalamannya nanti aja ya. Kalau mau niatnya bukan di hotel sini kan? Iya Pak, betul. Di Bir Ali kan? Betul Ustaz, betul Pak. Kalau gitu kan di Bir Ali nanti copotnya. Berangkatlah ke Bir Ali. Rupanya di Bir Ali dia lupa. Berangkatlah kita ke Mekah.
Bisnya beda dengan saya. Pas sampai ke Mekah, dia turun di hotel. Pas turun dia lihat ke belakang, lihat saya. Pas lihat muka saya, dan dia baru ingat celana dalam. Dia datang ke saya, Ustaz, saya masih pakai celana dalam. Saya bilang, buat celananya, bayar dana. Makanya untuk menghindari seperti ini, bapak-bapak besok hati-hati. Ketika bapak-bapak naik bis akan berangkat ke Madinah, ke Mekah, Ustaz Khairul insya Allah akan berdiri di pintu bis. Untuk apa? Razia bapak-bapak. Nah, para jamaah rahimakumullah, insya Allah bapak ibu-ibu, kita akan berangkat ke Bir Ali yang jaraknya 6 km dari Masjid Nabawi. Sampai di Bir Ali nanti yang wajib itu niat, yang sunnahnya sholat. Karena itu yang sakit, yang sepuh tidak usah paksakan sholat. Apalagi terminalnya sangat jauh biasanya. Dari bis ke dari bis turun dari parkiran ke terminal ke tempat sholat jauh, bukan main. Apalagi lagi direnovasi sekarang. Karena itu yang sepuh gak usah turun, yang sakit gak usah turun. Karena yang penting di Bir Ali ngapain? Niat. Kalaupun sempat turun silahkan sholat sunnah di masjid. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah tahiyatul masjid. Tidak lebih dari itu. Kembali ke bis. Di bis insya Allah kita akan niat umroh sama-sama. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan. Kalau boleh dengan deras yang lain silahkan. Nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Mulut berkata labbaik Allahumma umratan, hati ikrar. Ikrarnya bagaimana? Saya niat umroh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah niat umroh di hati ini di Bir Ali nanti, mohon maaf, maka berarti Bapak Ibu sudah tanda tangan kontrak dengan Allah. Maaf, kontrak ini Bu tidak boleh dibatalkan. Gak boleh itu sampai di Mekah ngomong sama ustadznya, Ustaz, saya gak jadi ya umrohnya ya. Kenapa? Capek, Ustaz, gak boleh. Harus diselesaikan. Itulah kalau melangkah untuk Allah gak ada kata mundur. Para jamaah rahimakumullah, bahkan maaf, kalau seandainya pada waktu itu setelah niat ternyata Israel disuruh untuk mencabut nyawa orang itu, maka orang itu tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap disolatkan. Tapi kain ihram itu disunnahkan untuk mendampingi dia sampai kelihatan. Dan ketika dikafani, mohon maaf, kepalanya tidak boleh ditutup. Kenapa? Karena kata Nabi, fa'innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Karena orang ini nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Labbaik Allahumma. Subhanallah. Ada yang mau daftar besok? Belum mau? Para jemaah rahimakumullah, ingat, kalau sudah niat umroh ini di Bir Ali, maka argo larangan ihram berlaku. Sebelum niat boleh, tapi setelah niat tidak boleh. Apa saja yang tidak boleh? Laki-laki tidak boleh menggunakan tutup kepala, pecinya copot. Termasuk hati-hati bapak-bapak kadang-kadang pakai kacamata. Kacamatanya ditaruh di sini, ya kan? Apa? Di ubun-ubun kepala, karena itu nggak boleh. Pakai nadam seperti itu. Laki-laki hanya menggunakan pakaian dua helai yang disarungkan dengan selendang. Laki-laki tidak boleh menggunakan sendal yang menutup tumit. Ustaz, bagaimana sendal saya? Sendal gunung ada taringnya, injek ke belakang. Perempuan dilarang menggunakan tutup muka. Laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan wangi-wangian, termasuk wangi-wangian sabun, sampo, tisu basah, odol, lip gloss, lip balm. Saat bagaimana kalau blok-blok? Sunblock. Kalau sunblock gimana? Tetap tidak boleh. Ustaz, bagaimana? Boleh nggak kalau minyak angin, minyak kampak, awit, sound balsam, minyak kayu putih? Oh, itu bukan wangi tapi bau. Boleh nggak dipakai? Boleh.
Laki-laki dan perempuan dilarang motong rambut, nyabut rambut atau bulu-bulu yang lainnya. Hati-hati, kucek-kucek hidung, kecabut bulu hidungnya satu, bayar sedekah. Apa sedekahnya? Min siyamin, au sedaqatin, au nusuk. Satu bulu hidung kecabut, kasih fakir miskin satu paket makanan. Satu paket makanan itu sekitar 25 real. Kecabut bulu hidung 20 real. 3 bulu hidung ke atas, motong kambing. Hati-hati jamaah rahimakumullah. Laki-laki dan perempuan dilarang motong-motong tanaman. Laki-laki dan perempuan dilarang bercumbu. Kalau terjadi hubungan suami istri setelah niat umroh ini sebelum tahallul jamaah rahimakumullah, maka mohon maaf, satu umrohnya batal, yang kedua dia harus motong kontak bukan kambing. Tolong perbanyak jalan membaca tarbiyah menuju ke Mekah yang sekitar 4 dengannya. Insya Allah sampai ke Mekah Bapak Ibu akan langsung dibawa ke hotel. Hotelnya Hotel Mekah. Mekah Hotel. Mekah Hotel itu di mana? Mekah Hotel itu Bapak Ibu Hilton zaman baheula. Di depan Ka'bah itu dulu, depan Masjidil Haram itu dulu nggak ada Zam-Zam. Sekarang dulu tuh ada Hilton Mam depan pintu 79. Makan pagi, makan siang, makan malam, semuanya di hotel. Nah, akan dibawa ke hotel dulu, check in dulu, makan malam dulu, baru akan laksanakan rukun umroh yang kedua, yaitu tawaf. Nah, sebelum berangkat tawaf, NRA akan ngasih headset. Headset itu apa? Alat bantu dengar. Sehingga kalau ustadznya ngomong bisa kedengeran. Jadi ustadznya ketika doa tidak usah teriak-teriak. Mudah-mudahan bisa nambah khusyuk. Cuma saya ingatkan, headset ini bukan souvenir, Bu. Tolong balikin lagi. Nah, kalau headset ini sudah menyala, Ibu bisa cukup mengaminkan doa. Sepanjang putaran dan saya cukup amin, amin. Boleh, laki-laki boleh. Perempuan ya boleh. Ya, perempuan boleh, laki-laki boleh. Ya. 2, boleh jemaah rahimakumullah doa sendiri, matikan headset. 3, boleh juga jemaah rahimakumullah ngikutin doa ustaz. Allahumma, silahkan ikuti Allah. Tapi kalau ngikutin doa ustaz, hati-hati. Beberapa waktu yang lalu saya bawa rombongan 40 orang. Itu jamaahnya semangat ngikutin doa saya semua. Allahumma, mereka ngomong Allahumma. Nah, semangat kayak begitu, tiba-tiba pas putaran ketiga tawaf, jempol kaki saya diinjek orang Turki. Orang Turki itu gede, injek jempol kaki saya. Pas keinjak, Allahumma, aduh, kata saya. Itu jamaah di belakang kompak, Allahumma, aduh. Saya tanya, Bapak kenapa doanya pakai aduh? Ustaz, kita sepes dengar Ustaz doanya Allahumma, aduh. Mohon maaf saya ajak bercanda begini ya Bu ya. Ya kan, santai tapi apa namanya? Serius insyaallah. Nah, jemaah rahimakumullah, silahkan masuk Masjidil Haram, Ka'bah mulai kelihatan. Begitu Ka'bah kelihatan, kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Allahumma zid hadha al-baita ta'ziman wa tashrifan wa zid man azzamahu wa syarrafahu mimman hajjahu aw i'tamarahu ta'ziman wa takriman wa tashrifan. Silahkan tetap itu Ka'bah sambil ngomong makasih ya Allah, ungkapkan rasa syukurnya. Baru setelah tenang laksanakanlah rukun umroh yang kedua. Apa rukun umroh yang kedua? Yaitu tawaf. Tawaf ini kata Nabi kas-sholah, seperti sholat. Kalau sholat disyaratkan harus punya wudhu, maka tawaf pun juga disyaratkan punya wudhu. Ustaz, bagaimana kalau batal wudhunya? Berhenti tawafnya. Wudhu dulu, lanjutkan di putaran berapa tadi kita berhenti. Ustaz, bagaimana di Jakarta kita yakin betul yang namanya sentuhan laki-laki dan perempuan itu batal. Gimana ketika tawaf? Ketika tawaf yakin kan gak batal. Kok bisa begitu? Karena kalau yakin batal, insya Allah tawaf kita gak beres-beres. Pas putaran pertama diinjak orang Pakistan, Ustaz sebentar saya wudhu dulu. Beres wudhu, baru aja mau keluar tempat wudhu, kesenggol orang Turki. Daripada gak beres-beres, yakinkan tidak batal.
Tapi kalau pulang ke hotel, balik lagi ke keyakinan awal. Tawaf Bapak Ibu dimulai dari mohon maaf, tawaf dimulai dari dengan Ka'bah sebelah kiri. Tawaf itu ke Ka'bahnya di sebelah kiri. Karena itu tolong usahakan ketika tawaf jangan ngebelakangin Ka'bah. Ini kadang-kadang jamaah nggak begitu. Sekarang musim selfie, Allahumma cetrek ke belakang. Habis itu bikin status Insta story. Yang Ka'bah putaran pertama. Yang begitu-begitu nanti belakangnya. Para jamaah rahimahullah tawaf dimulai dari sudut Hajar Aswad. Maaf, ini misalnya sudut Hajar Aswad, Bu. Nah, ketika ini sudut Hajar Aswad, kira-kira sudah sampai sudut Hajar Aswad, sunnahnya itu kita melihat Ka'bah. Tapi masalahnya kalau melihat Ka'bah kayak begini, sedetik aja di belakang ngedorong, bahaya. Karena itu nggak usah begini ngadep Ka'bah, nggak usah, sambil jalan aja. Sambil aja kita nengok, terus kita angkat tangan, Bismillah, Bismillah, Allahu Akbar sama-sama. Bismillah, Allahu Akbar. Kita kecup. Gak usah begini, Bismillahirrahmanirrahim. Bu, Pak, tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad. Wabil khusus untuk bapak-bapak. Kenapa sebabnya? Karena sekarang peraturannya yang boleh tawaf di sekitar Ka'bah hanya bapak-bapak yang pakai baju ihram. Kalau ibu-ibu kan ihramnya nggak ketahuan, begitu juga bolehnya. Kalau bapak-bapak ketahuan. Dan sekarang bapak pakai baju ihram, nggak pakai daleman, desek-desekan yang Hajar Aswad, ketarik bawahannya. Insya Allah kiamat sugro. Bapak juga jangan kejadian sebagaimana kemarin sebelum pandemi. Saya jam 12 masuk masjid, tiba-tiba ada bapak-bapak keluar dari masjid, waduh, itu bajunya berantakan, kancinya copot semuanya, kantongnya sobek. Pasiksak bajunya, apa siksak berantakan, kepalanya aut-autan. Saya tanya, Bapak dari mana habis tawuran? Bukan Pak Ustaz, dari mana atuh itu aut-autan kayak begitu? Dijawab, saya habis nyium Hajar Aswad. Ustaz, perjuangan luar biasa. Udah dekat saat tiba-tiba orang mesin desek sebelah kiri. Saya pukul perutnya saya. Mundur ke belakang. Udah dekat Ustaz, orang dia desek kepalanya. Saya sikut kepalanya saya. Akhirnya itu Hajar Aswad terbuka Ustaz. Saya ciumin Ustaz. Nak nikmat betul Ustaz. Saya hanya komentar, hey man, how can you get beauty if the way is not beautiful? Tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad yang sunnah melalui hal-hal yang haram para jamaah. Nah, para jamaah rahmatullah, tidak ada doa yang wajib dibaca ketika tawaf. Mau diem boleh nggak? Boleh. Baca Quran? Boleh. Yang paling dianjurkan apa? Tasbih. Subhanallah kan bareng. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Sepanjang tawaf ini sunnahnya tasbih, kecuali sampai rukun yamani. Rukun Yamani itu satu sudut sebelum Hajar Aswad. Nah, rukun Yamani ini sunnahnya disentuh. Tapi maaf, yang menyentuh ribuan orang. Maaf juga, Ka'bah itu sekarang disiram minyak wangi. Jadi kalau kita sentuh rukun Yamani, tangan kita wangi. Bayar berapa apa enggak? Bayar. Jadi bagaimana dong? Cukup angkat tangan, tapi nggak usah dikecup. Kalau di Hajar Aswad dikecup, kalau rukun Yamani nggak usah. Dari situ kita baca Rabbana Atina fid dunya hasanah sampai terakhir. 7 putaran dimulai dari sudut Hajar Aswad berakhir di sudut Hajar Aswad. Kalau sudah 7 putaran dan berakhir yakin di sudut Hajar Aswad, Bapak Ibu sunnahnya kita doa. Di mana Ustaz doanya? Sunnahnya di Mu'tazam. Mana Mu'tazam tuh? Bapak Ibu lihat Hajar Aswad. Sampingnya pintu Ka'bah. Antara Hajar Aswad ke pintu Ka'bah itu namanya Mu'tazam. Silahkan doa di situ. Kalau bisa nempel di dinding Ka'bah bagus. Kalau bisa gelayutan di pintu Ka'bah silahkan. Gak bisa mundur ke belakang. Ya gak bisa mundur ke belakang. Gak bisa mundur ke belakang.
Mohon maaf Bapak Ibu, multazam di tempat yang paling mustajab. Yang dianjurkan Nabi habis tawaf doa di sini. Pak Bu, saya kalau habis tawaf, saya bawa jamaah doa di multazam. Saya pimpin doa. Setelah saya pimpin doa, saya mundur ke belakang sambil berkata, Bapak Ibu silakan doa masing-masing. Saya ditungguin mereka doa, saya lihat. Tiba-tiba di multazam saya lihat Bu, ada ibu-ibu yang nggak doa, tapi dia ambil buku dari tasnya, dibuka sebentar, ini tutup tuh buku, lalu buku itu diangkat begini aja depan multazam. Yang lain doa, dia mah begini. Saya deketin Bu, antara pintu Ka'bah ke Hajar Aswad Bu, tempat yang paling mustajab, tempat doa Bu, bukan tempat ngangkat-ngangkat buku. Ibu doa bukan ngangkat buku. Dijawab sama si ibu, Ustaz, maaf, ketika teman saya, saudara saya, tetangga saya tahu saya berangkat umroh, mereka tuh pada nitip doa. Nah, mereka tuh nitip doa ditulis di buku ini. Nah, saya tadi pusing bacanya satu-satu. Ya udah saya angkat tuh buku, saya ngomong, ya Allah, isi buku ini titipan doa teman saya, saudara saya, tetangga saya pusing bacanya. Ya Allah, kalau engkau yang baca satu-satu, jangan dipraktekin. Dititipin doa kan? Ya kan? Kalau Bapak Ibu dititipin doa, duduk di Masjid Nabawi, duduk di Masjid Haram, baca satu-satu, itu apa? Beres doa di multazam, yang rahimahullah Bapak Ibu ikuti kata Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan maqam Ibrahim tempat sholat. Cari maqam Ibrahim yang kayak kurungan ayat. Sholatlah sekitar maqam Ibrahim. Selesai sholat apa? Sholat sunnah tawaf. Gimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Usolli sunnatat tawafi lillahi rok'ataini lillahi ta'ala. Ya, bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Dengan saya sholat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Duduklah setelah itu di sekitar maqam Ibrahim. Sekitar maqam Ibrahim tempat yang paling mustajab. Lalu Bapak Ibu kalau bisa ada air zam-zam, silahkan ambil air zam-zam. Ambil air zam-zam, kata Nabi air zam-zam itu 5 syuribalahu, tergantung niatnya apa kita mau minumnya. Minumnya dianjurkan menghadap kiblat. Boleh sambil berdiri. Karena dulu Ibnu Abbas melihat Rasulullah SAW itu minum air zam-zam sambil berdiri. Karena itu boleh sambil berdiri. Sambil menghadap kiblat, kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa apa tuh? Kenapa diibu? Saya nggak dulu. Nih banyak. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sambil menghadap kiblat minum, sunnahnya 3 tegukan. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 sunnah. Makruh kalau minumnya kayak begini. Kalau kayak begini makruh. Haus. Ini bukan haus, nyontohin. Nah, para jemaah rahimakumullah, habis minum air zam-zam tenang, laksanakanlah cari tempat sa'i. Bapak Ibu sa'i itu cukup panjang. Karena Soba dan Marwah itu kira-kira 400 meter. Kali 7 berapa? 2,8 kilo. Sanggup? Insya Allah sanggup. Kalau ibu sakit kakinya, bapak nggak sanggup sa'i, silahkan. Ada yang nawarin jasa dorongan.
di sofa, gunakanlah jasa itu. Yang norok dan nyawain jasa dorongan di dalam masjid itu orang Arab. Silahkan pakai yang jasa dorongan orang Arab. Tapi insya Allah ngedorongnya kalau orang Arab nggak pakai rem. Takut didorong nggak pakai rem, naik ke lantai 2. Di lantai 2 ada skuter. Nah, jamaah Allah, sofa tempat mustajab, sempatkan doa di sofa. Lalu menuju ke marwah, jamaah Allah dihitung 1. Marwah tempat mustajab, sempatkan doa di situ. Sofa ke marwah itu, sofa marwah ke sofa itu, marwah ke sofa, sofa ke marwah, marwah ke sofa, sofa ke marwah. Jadi 7-nya pasti di marwah. Kalau bapak ibu ngitung ternyata 7-nya di sofa, salah ngitung. Tidak ada doa yang wajib dibaca ketika sa'i. Mau diem boleh, mau sholawatan boleh, mau baca Quran boleh, mau ngobrol boleh. Kata siapa jangan boleh. Tapi apa nggak ada tempat yang lain? Masih ngobrol aja di tempat sa'i. Antara Safa Marwah ada Batnul Wadi, lampu hijau. Dulu Hajar itu meletakkan anaknya dekat Ka'bah. Makanya dia naik ke sofa dulu, oh itu anak saya. Turun ke Marwah sambil ngeliatin Ka'bah. Tiba-tiba jangan turun. Hajar gak bisa lihat anaknya. Di tempat dia gak bisa lihat anaknya, dia lari. Di tempat lari itulah sekarang dikasih lampu hijau. Laki-laki sunnah lari kecil, perempuan tidak sunnah lari kecil. Ketika lewati lampu hijau tersebut, kita baca doa Rabbighfir bareng-bareng. Warham, wa'fu, watakarram, watajawaz, amma, ta'lam, innaka ta'lam, ma la na'lam, innaka antallah, al-a'azzu, al-akramu. Kalau sudah selesai di Marwah, silahkan Bapak Ibu tahallul. Ambil guntingnya. Siapa yang gunting Pak Ustaz? Sendiri pun juga boleh. Beres prosesi umroh, silahkan perbanyak ibadah di Masjidil Haram. Ibadah yang terbaik di Masjidil Haram ada 3. 1, tawaf. 2, sholat. 3, natap Ka'bah. Jadi kita melihatin Ka'bah, insya Allah dapat 20 rahmat. Insya Allah Bapak Ibu, kita nanti akan atur untuk ziarah keliling kota Makkah. Dan termasuk untuk umroh yang kedua dengan ngambil mikot di Ji'ranah. Untuk ngambil mikot di Ji'ranah, Bapak Ibu pakai baju ihram dari hotel. Kenapa? Karena di Ji'ranah tidak ada tempat ganti baju. Bu, Pak, untuk umroh yang kedua ini boleh untuk pribadi, boleh untuk mengumrohkan orang lain. Tapi satu syaratnya, orang yang diumrohkan itu orang yang sudah tidak bisa sampai ke Mekah. Entah sudah meninggal dunia atau entah karena sudah uzur. Ustaz, gimana? Boleh nggak satu niat berapa orang? Nggak boleh. Satu niat hanya untuk 1 orang. Kalau mau umroh lagi, silakan pergi ke Tanim, tapi pakai ongkos sendiri, pakai taksi. Ustaz, gimana cara niatnya? Niatnya labbaik Allahumma umratan an fulanin. Gak bisa Ustaz pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja. Niat saya umroh untuk siapa, kita sebutkan namanya. Kalau bapak yang diumrohkan, gak masalah gak disebutin namanya. Begitu pun juga dengan ibu, karena ibu dan bapak sudah pasti. Tapi kalau sudah sampai kakek, tolong sebutin namanya. Karena kakek itu ada 2, ada kakek bapak, kakek ibu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu umroh niat umrohnya, saya niat umroh untuk kakek saya. Itu malaikat masih nungguin. Ini kakek yang mana? Kata malaikat. Mohon maaf ini bercanda di marimakhluk gitu kan. Yang pasti, kalaupun kita mengumrohkan orang lain, tidak akan pernah mengurangi nilai umroh kita semuanya. Insya Allah Bapak Ibu-Ibu, Bapak Ibu akan kembali nanti lewat Jeddah dan akan transit di Dubai, di marimakhluk kembali ke tanah air. Saya ingatkan Jumatan di mana saja? Di Madinah insya Allah. Ibu, Bapak, Madinah itu sekarang sedang musim dingin. Udaranya 20 derajat, 21 derajat, sejuk. Mekah sejuk. Musim dingin ini, Pak Bu, malamnya panjang, siangnya pendek.
Jadi Bapak Ibu-Ibu, di Madinah karena malamnya panjang, azan subuh tuh jam 6 pagi. Ini kabar gembira buat ibu-ibu, bapak-bapak yang suka kesiangan di Indonesia. Insya Allah subuhnya nggak kesiangan. Kenapa sebabnya? Jam 6 baru azan subuh. Kalau jam 6 masih kesiangan juga, emang keblok. Para jemaah rahimakumullah, saya ingatkan, di Madinah insya Allah ibu akan Jumatan di Madinah, subuh, imam subuh itu suka membaca surat As-Sajdah di rakaat yang pertama. Dan ketika imam membaca, innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam akan takbir, Allahu Akbar, langsung sujud. Lalu imam bangkit lagi, lanjutkan baca. Loh kok begitu Ustaz? Karena ini ayat sajadah yang dibaca. Imam yang membaca sunnah sujud, makmum yang mendengar sunnah sujud. Bu, ibu silahkan ikut Jumatan. Kalau ibu sudah Jumatan tidak usah sholat. Bapak, maaf, Jumatan di Jakarta baru masjid itu penuh kalau adzan. Kalau ini dilaksanakan di Mekah, di Madinah, insya Allah nggak kebagian tempat. Jangankan di dalam masjid, di halaman masjid aja nggak ada masjid. Semoga Allah bimbing kita semuanya. Insya Allah yang akan berangkat ini Ustaz Khairul, jemaah rahimahullah. Ya sudah lama bimbing di Anera. Mohon maaf saya tidak berangkat, tidak mengikuti rombongan ini. Saya hanya menyampaikan manasik, jemaah rahimahullah, karena saya beberapa hal yang lain. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kelancaran pada bayi sekalian. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.